صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-111. Ayat-ayat ini adalah bagian dari ruku terakhir dari surah Al-Kahfi yang menandakan bahwa pembahasan kita akan segera berakhir. Adapun 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi ini menurut Rasulullah SAW merupakan sarana bagi kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a asyra ayatim min akhiril kahfi, usima min fitnatid Dajjal." Artinya, barang siapa yang membaca 10 ayat dari penghabisan surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu, pembahasan di dalam ayat-ayat ini akan sangat berhubungan dengan Dajjal, terutama dalam hal sifat dan fitnahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya." Artinya, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hambaku sebagai pelindung selain aku? Ayat ini dengan sangat tegas menyeru orang-orang kafir yang telah tersesat karena menjadikan hamba Allah, yakni seorang nabi, sebagai pelindungnya. Dalam hal ini, mereka mempercayai bahwa Al-Masih sebagai juru selamat dan sebagai anak Tuhan, sebagaimana telah disebutkan pada permulaan surah ini. Dari ayat ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa isyarat dalam ayat ini adalah tertuju kepada kaum Masehi, bukanlah tentang kaum yang lain. Pada ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tanda lain bagi kaum Masehi ini, yakni mereka telah menetapkan tujuan hidup di muka bumi ini hanya untuk kebermanfaatan duniawi belaka, bukan untuk mempersiapkan diri dalam perjumpaan dengan Allah Ta'ala di hari kebangkitan. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa mereka sangat berhasrat dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan duniawi untuk meraih penemuan-penemuan baru demi kemajuan kehidupan duniawi mereka. Adapun di sisi lain, mereka sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap agama. Bahkan agama dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Namun, di ayat yang ke-106 digambarkan bahwa semua usaha dan upaya mereka lantas akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala tanpa berbekas sedikit pun. Dan kelak pada hari kebangkitan, Allah Ta'ala akan melakukan penghisaban atas mereka dan memberikan hukuman pada mereka. Mengingat segala usaha mereka di dunia ini sedikit pun tidak diperjuangkan untuk kepentingan akhirat,
mengingat karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Namun demikian, di ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Jahanam akan menjadi balasan atas segala sikap mereka yang selalu ingkar dan memperolok tanda-tanda Tuhan serta mencemooh Rasul-Rasul Allah. Gambaran ini menandakan betapa kaum ini tidak memiliki rasa hormat sedikit jua pun terhadap firman Tuhan dan perintah Rasulullah. Faktanya, mereka menjadikan seorang anak manusia sebagai Tuhan, lalu mentertawakan dan menolak nabi-nabi Allah yang lainnya. Tanpa rasa sopan, mereka mengatakan bahwa wujud para nabi adalah tidak bermanfaat, adapun syariat adalah suatu laknat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain halnya gambaran tentang orang-orang yang beriman dan taat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-109 digambarkan bahwa buah dari keimanan mereka adalah mereka akan meraih surga Firdaus. Firdaus artinya adalah sebuah taman yang menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan dan kebun di dalamnya menghasilkan segala buah-buahan. Dan terkait azab yang akan turun atas kaum yang ingkar, maka pada saat yang sama akan menjadi waktu mulainya kemajuan bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan ganjaran atas kesabaran mereka. Mereka merasa sangat senang karena telah berkorban untuk Allah Ta'ala. Dan mereka selalu siap sedia untuk membela agamanya, meski harus mengorbankan harta dan benda, bahkan jiwa dan raga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang terakhir, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa setelah menerangkan semua kabar gaib di dalam ayat-ayat sebelumnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar, bahwa setelah menerangkan demikian banyaknya kabar-kabar gaib, maka aku tidak mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, atau di dalam diriku telah menjelma sifat-sifat Allah. Aku hanya seorang manusia biasa. Kalaupun jika ada kelebihan dalam diriku, maka hal tersebut hanya karena karunia Allah Ta'ala sendiri yang telah menurunkannya. Kalaupun jika ada kelebihan dalam diriku, maka hal tersebut hanya karena karunia dari Allah Ta'ala sendiri yang telah menurunkan wahyunya kepadaku. Maka, jikalau kalian ingin mendapatkan nikmat-nikmat itu, maka marilah bertauhid seperti aku. Bekerjalah menurut perintah Allah Ta'ala. Tinggalkanlah syirik terhadap Tuhan. Kemudian kalian akan melihat bagaimana Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya kepadamu dan akan membukakan khazanah gaibnya kepadamu." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.